Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari studi kasus keracunan pada pasien yang mengonsumsi digoxin dengan ventricular tachycardia. Next. Seorang pasien laki-laki berusia 54 tahun, berat badan 65 kg, dibawa ke IGD dengan keluhan lemas, dada berdebar, dan detak jantung tak beraturan. Pasien diketahui rutin mengonsumsi digoxin sejak 3 tahun terakhir untuk pengobatan gagal jantung yang diidapnya. Berdasarkan keluhan tersebut, dokter mendiagnosa pasien mengalami keracunan digoxin dengan ventricular tachycardia. Next. Penggunaan klinik digoxin dan efek toksik digoxin. Penggunaan klinik digoxin. Digoxin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi beberapa jenis aritmia, salah satunya atrial fibrasi atau AF dan gagal jantung. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Efek toksik digoxin. Efek toksik digoxin bervariatif dan berbeda tergantung dosis dan tipe jaringan jantung yang terlibat. Atrium dan ventrikel memperlihatkan otomatisitas dan eksitasi yang dihasilkan dalam bentuk ekstrasistol dan tachydystrhytmia. Kecepatan konduksi menurun pada miokard dan jaringan nodal, menyebabkan perpanjangan PR interval dan AV block yang disertai dengan pemendekatan QT interval. Next. Sebagai tambahan dari efek ini, efek langsung dari digitalis terhadap repolarisasi sering terefleksi pada ECG dalam bentuk kekuatan yang berlawanan antara ST segmen dan T wave langsung terhadap kekuatan QRS. Manifestasi awal yang terlihat pada ECG sebagai efek dan keracunan digitalis biasanya dimediasi oleh peningkatan tonus vagal. Awal intoksikasi akut, depresi SA atau fungsi AV node dapat diatasi dengan atropin. Bidirectional ventricle tachycardia adalah karakteristik khusus dari parahnya toksitas digitalis dan merupakan hasil dari perubahan dalam konduksi intraventrikular junctional tachycardia dengan aberran konduksi intraventrikular atau jarang pacemaker ventrikular alternatif. Dapat juga terlihat depresi dari atrial pacemaker yang menyebabkan SA beristirahat. Bentuk lain dari SA block, AV block, dan sinus exit block menyebabkan depresi konduksi normal. Non-paroxysmal atrial tachycardia dengan blok dihubungkan dengan keracunan digitalis. Ketika terjadi depresi pada konduksi dan pacemaker normal, ektropic pacemaker akan mengambil alih, menghasilkan atrial tachycardia dengan AV block, dan non-paroxysmal otomatis AV junctional tachycardia pada keracunan digitalis terjadi pada 30-40% pasien yang diketahui mengalami keracunan digitalis. Next. Mekanisme aksi toksitas digoxin. Hambatan langsung ikatan membran sodium dan potasium teraktivasi adenosin. Triphosphatase Na plus K plus ATPase menyebabkan kenaikan konsentrasi kalsium intraseluler. Lambatnya peningkatan kalsium ke dalam sel selama potensial aksi akibatnya dari masuknya kalsium ke dalam sel saat ini menyebabkan timbulnya plateau pada potensial aksi. Next. Gejala toksisitas. Tanda-tanda toksisitas digoxin adalah anoreksia, mual, muntah, gangguan penglihatan, aritmia jantung,
blok jantung atau termasuk asistol, kontraksi vertikal prematur, takikardia atrium dengan blok AV dissociation, accelerate junctional takikardi ventrikal, dan fibrilasi vertikal. Toksisitas seringkali terjadi saat konsentrasi di darah lebih dari 2 mili. Beberapa faktor resiko untuk toksisitas di konsentrasi yang lebih rendah adalah berat badan rendah, usia lanjut, gangguan fungsi ginjal, dan hipomagnesemia. Pada anak dan bayi, tanda toksisitas digoxin awal adalah aritmia jantung termasuk sinus bradikardia. Gejala toksisitas digoxin dapat serupa dengan gagal jantung, sehingga pertimbangan peningkatan dosis digoxin sebaiknya diawali dengan pemeriksaan kadar digoxin di darah. Next. Strategi terapi pada pasien. Saat ini penggunaan digoxin atau digitalis di bidang kardiovaskular telah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena rentan terapeutik digoxin yang sempit dan juga efek samping serta kejadian intoksikasi yang sering terjadi. Digoxin tidak lagi menjadi terapi lini pertama dalam penanganan gagal jantung kongestif, akan tetapi dalam penanganan kasus atrial fibrilasi dengan gagal jantung kongestif, digoxin mempunyai tempat untuk pengendalian frekuensi nadi atau rate control. Pada kasus ini, seorang pasien yang telah diketahui sebagai pengguna rutin digoxin datang ke IGD dengan keluhan khas keracunan digitalis. Maka dilakukan terapi dengan menggunakan EKG, kriteria EKG untuk intoksikasi digitalis atau ECG change typical for digoxin use atau digoxin linoxin. ST depresi dengan gambaran scoped out, flat negative or biphasic dead wave. Pemandangan kita interval, peningkatan amplitudo U wave, prolong PR interval, sinus bradikardia. Next. Antidotum digoxin. Antidotum yang tersedia untuk intoksikasi digitalis adalah fragmen antibodi spesifik digoxin atau DSFAP. Dengan cara kerja mengikat molekul digoxin dalam darah membuat mereka tidak dapat berikatan dengan pompa. Na plus Ka plus At fase. Afinitas digoxin terhadap DSFAP lebih besar dari afinitas digoxin terhadap Na plus Ka plus At fase, menyebabkan terjadinya gradien konsentrasi yang mendorong terjadinya efflux yang progresif dari digoxin intraseluler. Indikasi pemberiannya antara lain aritmia maligna seperti ventrikuler takikardia atau fibrilasi, asistole, total block AV atau simptomatik bradikardia. Tanda terjadi disfungsi organ seperti gagal ginjal atau perubahan status mental. Hiperkalemia lebih dari 5-5,5 mg/L. Kriteria ini berdasarkan prediktor terjadinya keluaran yang buruk berkaitan dengan intoksikasi akut digitalis. Pemberian DSFAP kepada pasien efektif pada sekitar 80-90% pasien dan dapat menghilangkan intoksikasi, di mana sebagian besar terjadi resolusi dalam waktu 4 jam. Pada kedua kasus, sediaan fragmen antibodi spesifik digoxin tidak tersedia sehingga penanganan bergantung sesuai aritmia yang terjadi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.